Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Sehat. Semangat? Semangat. Udah makan? Udah. Nyara apa tadi Bu? Serasem, Bu. Nah, baik. Sebelum melanjutkan pertemuan ini, saya ucapkan dulu terima kasih kepada ibu-ibunya yang sudah hadir dalam pertemuan P2K2 hari ini. Sudah meluangkan waktu, sudah semuanya dikesampingkan demi datang kemari. Nah, jadi kita sama-sama belajar. Saya belajar dari ibu, ibu belajar dari saya. Ibu yang langsung ke lapangan praktek, saya yang materinya. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, kita awalilah pertemuan kita ini dengan mengucap al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Kemudian, sebelum saya lanjutkan ke materi berikut ini, saya tanya dulu, pertemuan semalam kita tentang apa, Bu? Tentang yang tadi. Pertemuan semalam. Iya. Pertemuan yang kemarin kita bahas apa? Bahas masalah apa? kebutuhan. Kebutuhan apa? Mengelola keuangan keluarga. Kok mengelola keuangan keluarga? Oh, masalah hak-hak anak, Bu. Hak-hak anak. Nah, lupa, Bu, lupa. Apa itu hak anak yang udah dipenuhi? Udah dipenuhi belum hak-hak anak itu? Ya, itu berupa perhatian dan kasih sayang, Bu. Betul, berupa perhatian dan kasih sayang. Itu adalah kewajiban kita sebagai Seorang orang tua. Orang tua, ya betul. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita, deteksi dini kekerasan terhadap anak. Sebelum saya lanjut ke gejala-gejala, tanda-tandanya, saya tanya ini, ibunya pernah nggak buat kekerasan sama anak di rumah? Ya, kalau bandel ya dipukul, Bu, digepuk. Kalau bandel dipukul, digepuk, aduh, pasti ada yang nangis. Ya kadang nangis, Bu, kadang ya kalau memang dia bandel ya lari lah, Bu, habis digepuk lari. Ya, nah, jadi nanti kita cobalah itu dikurangi. Jangan sikit-sikit dimarahi, jangan sikit-sikit dipukul, apalagi pukulnya pakai kayu, Iya, Bu. dicubit. Kita coba tahan emosi, kita coba banyak-banyak sabar. Nah, tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Ada nggak yang Ibu mungkin kehidupan sehari gitu, tanda-tandanya yang Ibu lihat sebelum saya jelasin gitu? Ya nggak ada, Bu, kalau di lingkungan saya, kami sini nggak ada, insya Allah, Bu, nggak ada. Ada, oke. Nah, jadi dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Anak itu biasanya kedua bahunya terangkat hingga menutupi leher. Itu tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual. Mungkin dia trauma gitu ya, Bu. Ya, Bu. Jadi dia trauma menutupi seluruh badannya. Di gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Kepala tertunduk ke bawah, kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat, lutut tertukuk ke dalam, tubuh menepuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat pasi dan lain-lain. Nah, harap ini kelihatan itu, Bu. Kalau Iya. memang anak-anak yang trauma, nanti dia jumpa orang seperti takut. Iya, Bu. Nah, itulah gejala tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual dari fisik. Jika memakai celana dalam, dia akan kesakitan. Kemudian pada saat buang air besar ataupun buang air kecil, dia akan merasa kesakitan. Memar di bagian tubuh atau gigi, cedera atau tanggal. Kemudian rasa panas dan nyeri di area genital. Cara jalan yang tak wajar, itu biasanya paham itu laki-laki. Iya, Bu. Dia ngerti kali itu jalannya ngakang, Iya. itu jalannya begini ya, itu Iya. seperti itu. Pantatnya tepos, Bu. Jadi kita yang punya anak-anak remaja, anak-anak biasanya anak SMP, nah coba Bu kita jaga, jangan sampai terjadilah hal-hal kekerasan seksual itu sama anak kita, karena sangat banyak sekali, Bu, sangat banyak sekali efek sampingnya. Kemudian ngeri saya dengernya gitu. Ya, Bu. Efeknya, dampaknya, karena kalau dia udah masa depan, dia seperti tidak punya masa depan, apalagi kalau dia trauma. Ibu biasanya kalau seperti itu gimana? Misalnya yang terjadi sama anak ibu, apa yang ibu buat sama anak ibu?
Ya saya obati lah Bu. Apanya yang diobati? Ya jiwanya ya kasih apa pengertian kayak mana Bu, entah dibawa ke dokter Bu atau ke psikolog. Ya yang jelasnya pelakunya ya harus dihukum Bu. Iya betul ya, apa dulu buat ibunya. Nah betul yang ibu bilang, kita perlu anak kita kasih dia pengarahan supaya dia tuh jangan terus trauma ya. Iya, Bu. Kita kasih dianya dekapan yang betul-betul dia tuh merasa tidak sendirian, yang merasa dia tuh aku nggak boleh seperti ini terus. Usahakan kita tuh jangan terus marah. Kenapa bisa seperti ini? Nah baik, berikanlah perhatian yang khusus Bu. Jangan begitu terjadi sama anak kita biari dia, jangan, kita berikan dia perhatian khusus, kita dekap dia, kita kasih sayangi dia supaya semangatnya muncul kembali ya. Nah kemudian ada ini, sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Tidak panik, jangan panik. Kenapa kayak gini? Jangan, tidak marah, jangan makin dimarahi, nanti dia makin down, dia makin frustasi. Peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Dipeluk, dikasih semangat, jangan dibiarin gitu aja. Sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka, dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Nah, jadinya kita tidak lepas gitu aja. Bu. Iya, kita berikan dia tanggung jawab. Jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Jadi pada saat dia mau menceritakan kenapa nak kayak gini, dia tuh pasti mau bercerita Bu. Kalau kita ngomongnya juga pelan-pelan, dia bakal cerita. Kita dengari pendapatnya, kita dengari apa ceritanya. Mintalah pertolongan lembaga-lembaga layanan jika memang udah bisa ini kita mungkin terjadinya seksual itu. Jadi mau nangkap nih kan, mau nangkap yang pelakunya. Inilah kita lapor ke polisi, kita minta pertolongan kepada lembaga-lembaga layanan. Nah, mungkin bisa ini di dalam sehari-hari Ibu terapin. Apa ya yang mau diterapin? Mungkin sama anak nanti Ibu nyanyi-nyanyi. Yuk kita nyanyi dulu. Mau Bu? Mau. Oke, nyanyi kita ya. Ya. Saya contohin, nanti Ibunya ikutin ya. Ya. Coba diingat. Begini. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Hafal? Sikit Bu. Yuk, sama-sama kita ya. Yuk. 1, 2, 3. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang. Sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Nah, jadi bisa nanti Bu di rumah sama anak-anaknya yang balita, yang SMP, diajak nyanyi. Jadi nanti dia ingat, oh nggak boleh. Kalau ada orang nggak dikenal coba deketin dia, oh nggak boleh, lari. Ma, aku dipegang. Ma, aku yang gitu ya. Bu, Ya, Bu. jadi bisa diajak sama-sama. Bisa Diapain nanti anaknya biar sama-sama paham dan mengerti hal-hal praktis agar anak terhindar kekerasan seksual. Di sini harus Ibu kasih tahu. Yang Ibu kasih tahu apa? Ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitif. Apa itu Bu? Bagian tubuh yang sensitif. Ya contohnya payudara. Iya, lagi. Ya alat kelamin. Iya, selain itu paha, leher, ya. Nah, jadi itu harus dikasih tahu ke anaknya ya. Iya Bu. Oke. Ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak atau jangan. Kalau ada orang yang deketin,
terutama jelasnya yang mendekati laki-laki ya, yang tidak dikenal Bu. yang tidak dikenal. Bilang tidak, jangan, atau lari ketika ada orang yang ingin menyentuh bagian tubuh sensitifnya. Anak itu suruh lari ya, ibu yang ngajarin, kita yang di rumah ngajarin anak kita. Jadi biar nanti kalau pas dia mungkin pergi sekolah sendirian, ada yang seperti itu, dia bisa mengerti. Pastikan jalur yang dilalui anak keluar rumah itu aman. Ya Bu, Ya, aman. Jadi jangan sampai ibunya atilah dia mau pergi kemana, jangan dilepas itu aja. Ibu kita harus tahu kemana dia perginya, aman ke arah ke sana, takutnya ntar terjadi apa-apa. Pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua, termasuk dalam kegiatan online atau internet. Nah nih, sehari-hari nih, kalau anaknya main HP, diperhatiin nggak apa yang dibuka? Perhatiin Bu. Nanti dibukanya YouTube yang nggak apa-apa ya Bu ya. Jadi terus diperhatiin, dilihat apa yang sedang dimainkan oleh anak kita, walaupun itu dalam kegiatan online, walaupun dia di warnet, kita harus tahu apakah dia benar-benar kerja tugas atau enggak. Pastikan anak bersama orang yang dikenal dan dipercaya. Bu. Kalau mau menitipkan anak, carilah yang memang bisa kita percaya. Jangan pula kita titipin nanti sama orang yang tidak dikenal. Yang penting kita titipin aja, jangan ya Bu. Yang tidak biasa. Yang tidak biasa. Jangan ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal. Terkadang namanya anak-anak ya Bu. Ada orang datang, ngasih ya dia ini, mau. Itu seperti itu, apalagi anak balita. Jadi alangkah baiknya kalau yang seperti itu kita kasih tahu ke anak. Nanti kalau ada orang yang nggak dikenal, jangan deket-deket. Lari ya Dek, bilang. Ibu yang ngasih tahu. Berikan kontak yang bisa dihubungi dalam suatu apapun. Pastikan rumah aman dari bahan pornografi dengan cerita anak pada kejadian-kejadian apapun. Dengar cerita anak. Berarti kalau si anak lagi cerita, jadilah pendengar yang baik. Jangan, nantilah mama mau masak dulu. Nantilah ceritanya, mama ngantuk mau tidur. Jangan. Jadi kalau anak mau cerita, anak mau ngasih pendapat, kita dengerin. Kita kasih dia peluang untuk menyampaikan pendapatnya, berekspresi sama kita. Nah, sangat-sangat gejala fisik anak itu yang seksual itu sangat-sangat kelihatan Bu. Jadi kita lah yang jaga, kita yang kasih tahu ke anak-anak kita supaya nggak terjadi di lingkungan kita ya Bu. Supaya masa depan anak-anak kita tadi juga bisa diraihnya. Kadang anak yang masih sekolah terjadi seksual, hamil di luar nikah. Kalau di sana kita nih, terutama ibu-ibu KPM ini, jangan seperti itu ya. Bu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada lah Bu. Cukup. Nah, coba kita amalin sehari-hari, terutama untuk anak-anak kita. Jangan sampai terjadi yang laki-laki suka sama yang laki-laki. Apa itu namanya Bu? Homo. Jangan yang perempuan suka sama perempuan. Lesbi. Nah, jadi itu juga namanya seksual kan? Iya. Nah, apalagi yang memang dia tidak ingin itu terjadi sama dirinya, itulah namanya kekerasan seksual. Nah, semoga pertemuan hari ini itu bermanfaat untuk diri saya sendiri, juga untuk ibu-ibu semua. Coba kita amalin, kita lakuin. Semoga ada hasilnya. Pasti itu baik kok. Untuk kita, untuk anak kita bagus. Ya Bu. Yang kita amalin, kita laksanain. Nah, kemudian sebelum saya menutup pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya pertemuan kita ini kita tutup dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.